Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang kaum muslimin dimanapun Anda berada, komunitas Facebooker, komunitas Facebook yang dicintai Allah, pada pagi hari ini kita akan mengaji kembali kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususan musannif hadal kitab Adabud Dunya Waddin, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian sebelumnya kita sudah membahas tentang spontanitas akal seorang laki-laki sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa seorang laki-laki itu memiliki kecerdasan yang baik gitu. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan alaikum bimusyawaratis sabab. Tetaplah kalian harus bermusyawarah, meminta pendapatnya anak-anak muda, orang-orang muda gitu. Sebab mereka boleh jadi bisa menghasilkan, bisa menemukan, bisa mendapatkan ro'yan jadid, pendapat yang baru yang belum didapatkan, belum diketahui oleh generasi yang lebih senior. Artinya soal kebenaran dan keluasan wawasan itu tidak ada istilah senioritas bagi orang yang generasi yang sudah tua. Kalau menurut pepatah Arab ini alaikum bimusyawaratis sabab, katanya hendaklah kalian tetap harus mengajak diskusi, musyawarah, mengambil pendapatnya orang-orang yang muda. Boleh jadi orang muda itu memiliki pendapat yang cemerlang gitu. Lalu waqad qala asy-syair, salah seorang penyair berkata, gitu kan, Ra'aitul aqla, ra'aitu saya melihat al-aqla,
akal. Lam yakun, tidak ada akal itu, yang tidak ada akal itu intihab, pungkasan. Artinya saya melihat akal itu tanpa batas, itu maksudnya. Walam yuksam, dan akal itu tidak membagikan ala adadis sinina, terhadap atas tahun-tahun ya. Maksudnya atas tahun-tahun tuh akal tuh tidak membagi secara cuma-cuma kepada seseorang di setiap tahun. Walau annasinina, dan seandainya tahun-tahun itu taqasamathu, itu bisa memberikan akal hawa, maka sudah pasti al-aba'u, ibu bapak-bapak atau orang tua, ansibatal banina, membagi-bagikan terhadap anak-anaknya. Maksudnya gini, akal itu tanpa batas, tapi akal sendiri itu tidak diberikan cuma-cuma. Jadi kecerdasan itu tidak diberikan secara gratis. Di setiap masa, di setiap tahun, seandainya akal itu diberikan cuma-cuma di setiap tahun, gitu, ya niscaya orang tua, niscaya bapak-bapak itu akan memberikannya kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya itu tidak bodoh seperti itu. Tapi nyatanya akal itu tidak bisa dibagi-bagikan oleh orang tua terhadap anaknya. Meskipun akal itu tanpa batas, tapi akal, rasionalitas dan kecerdasan itu tidak bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya, seperti itu. Itu makna syair yang tadi dijelaskan. Wahakama, dan menceritakan ya, Al-Asmu'i, Bapak Asmu'i, maksudnya Imam Asmu'i, rahimahullah, semoga melimpahkan rahmat kepada Imam Asmu'i. Allah qala, berkata, Imam Al-Asmu'i berkata, qultu, saya berkata, li ghulami hadasin, kepada anak laki-laki yang masih muda. Itu anak laki-laki yang masih muda, atau ghulam itu bisa diartikan dengan bocah gitu ya. Bocah laki-laki yang masih muda umurnya. Min auladil Arab, dari anak-anak Arab gitu. Karena yang anak ya bocah itu ada yuhaddisuni, itu bercerita kepadaku. Pokoknya gulam itu bocah laki-laki yang masih muda itu bercerita kepadaku, kata Imam Asmu'i, fa'amti'ani, lalu gulam itu, bocah itu membahagiakanku, katanya. Apa yang membuat bahagia? Bifasahatin, dengan kefasihan kalamnya, dengan indahnya tutur katanya, dengan bahasanya yang baik gitu, bifasahatin itu. Lalu wa malahatin, dan hangatnya
bercengkrama gitu. Malaha itu bisa diartikan juga manisnya pembicaraan gitu. Jadi Al-Asma'i kagum dengan bocah laki-laki muda ketika bocah itu bercerita kepada Imam Asma'i dengan bahasa yang indah, tutur kata yang baik, dan manisnya sebuah percakapan gitu. Nah, apa isi percakapan itu? Nah, ini ayasurruka, ayasurruka, apakah? Nah, ini Imam Asma'i berkata kepada Ghulam, kepada bocah itu, ayasurruka, apakah dapat membahagiakanmu itu, ayakuna, ada laka, itu bagimu, mi'atu alfi dirhamin, 100.000 dirham, wa anta ahmakun, wa anta ini hal ya, wa anta sedangkan keadaanmu itu ahmakun, orang yang kumprung, orang yang dungu. Jadi Imam Asma'i melontarkan pertanyaan kepada Ghulam, apakah dapat membahagiakanmu wahai Ghulam jika kamu memiliki uang 100.000 dirham sedangkan keadaanmu ahmak, sedangkan keadaanmu adalah orang yang dungu, itu orang yang bodoh. Apa jawaban Ghulam? Qala, Ghulam, bocah itu menjawab, la, tidak, wallahi, demi Allah. Jadi Ghulam dengan tegas menjawab, tidak, demi Allah, uang 100.000 dirham itu tidak membahagiakanku kalau aku dalam keadaan ahmak, dalam keadaan dungu gitu. Qala, Al-Asma'i, Imam Asma'i berkata lagi, fakultu, saya berkata, kemudian saya berkata, walima, kenapa? Qala, Ghulam, si bocah itu menjawab, akhofu, saya takut, ayyujna, melukai atau menjahati. Jinayah ini, yujna ini seakar kata dengan jinayah, menjahati atau melukai, alayya, kepadaku, hamki, iya kan, kedunguanku, kebodohanku, jinayatan, dengan kejahatan, tudhibu, yang dapat menghilangkan, bimali, hartaku, wabakia, tapi masih tetap alaya, terhadapku, hamki, kebodohanku atau kedunguanku. Nah, jawabannya indah sekali. Kenapa kamu Ghulam, bocah, itu kok punya 100.000 dirham tapi tidak dapat membahagiakanmu ketika kamu dalam keadaan ahmak, gitu, dungu gitu. Jawabannya ini, kata si Ghulam, karena saya takut gitu, kedunguanku, kebodohanku itu menjahati diriku sendiri, melukai diriku sendiri dengan kejahatan yang dapat menghilangkan hartaku, sedangkan kedunguanku, kebodohanku itu masih tetap ada pada diriku. Iya kan? Jadi orang yang bodoh itu salah satu cirinya
adalah juga soal pandainya mengatur keuangan. Nah, seandainya orang itu punya banyak uang tapi bodoh, ya kan, maka uang itu akan raib, akan hilang, akan mudah habis, sedangkan kebodohannya masih tetap ada, seperti itu. Fangdur, maka lihatlah engkau, ila hadas sobi, kepada anak kecil ini, gulam itu tadi. Kaifa, bagaimana, istakhroja, ya kan, mengeluarkan jawaban-jawabannya gitu. Bifarti dzakaihi, dengan sangat cerdasnya sobi atau gulam tadi. Bifarti dzakai itu dengan cerdas atau dengan kecerdasan yang terlihat dari jawaban yang sangat argumentatif, yang sangat baik dan kuat gitu. Nah ini wa istanbato, dan memberikan argumentasi sobi itu atau memberikan dalil sobi itu bi jaudati qarihatihi, dengan baiknya pemikirannya sobi. Ya kan, ma la'allahu, ma terhadap sesuatu, la'allahu la'allahu itu barangkali atau mudah-mudahan, sesuatu itu yadikku lembut, alaman terhadap seseorang, huwa yaitu orang itu, akbaru lebih tua, sinan umurnya, wa aktsaru dan lebih banyak tajribatan pengalamannya. Ya maksudnya gini, ya lihatlah gitu, bagaimana cara menjawab sobi itu, bocah itu, ya kan, dengan jawaban yang kuat, dengan jawaban yang sangat baik gitu, dan memberikan argumentasi yang cerdas gitu. Iya, sehingga barangkali saja gitu. Iya, barangkali umur tua itu bisa di sini dikatakan ya bisa lebih banyak pengalamannya, akan tetapi kecerdasan seseorang itu bisa dilihat dalam tutur katanya. Semudah apapun seseorang itu ketika berkata, disitulah letak dia cerdas atau kurang cerdas. Ketika ditanya lalu dia menjawab, nah jawaban itulah yang menjadi cermin apakah dia pintar atau kurang pintar, seperti itu. Nah, dicontohkan tadi itu ghulam itu sangat baik dalam menjawab pertanyaan Imam Asmu'i tadi itu. Dia lebih memilih kecerdasan gitu daripada harta yang banyak tapi bodoh. Karena kebodohan boleh jadi akan menghilangkan harta yang dia miliki. Misalkan banyak kita menemukan fenomena di keseharian, misalkan orang tuanya kaya, lalu wafat, lalu hartanya diberikan kepada ahli warisnya, misalkan. Nah,
harta itu ternyata tidak bisa dikelola, bahkan tidak bisa dikembangkan oleh ahli warisnya itu. Alih-alih ingin mengembangkan, malahan dia menjual satu persatu sampai habis. Gitu. Ada juga orang yang dulunya dikasih oleh orang tuanya warisan kontrakan misalkan. Tapi karena anaknya sebagai ahli waris itu tidak bisa mengelolanya, sehingga kontrakan itu dijual kepada orang yang dulunya ngontrak, lalu pemilik dan dia ngontrak di situ. Jadi yang awalnya menjadi pemilik kontrakan malah ngontrak di kontrakan yang dulu miliknya. Nah ini fenomena keseharian, bahwa kecerdasan itu sangat mempengaruhi terhadap pengelolaan keuangan. Betul. Nah, Ghulam, ya kan? Ghulam itu dia lebih memilih kecerdasan. Karena kalau orang bodoh punya uang banyak, maka uang itu akan habis, karena kebodohannya itu akan menjahati dengan menghabiskan uang itu. Wa ahsanu, ya kan, dan lebih baik, ya kan, min hadadz zaka, dari contoh kecerdasan, ya, wal fatonati, dan ya kejeniusan, satu penjelasan haka yang diceritakan Ibnu Qutaibah. Nah, ini ada contoh yang lebih baik lagi dari contoh anak muda, bocah yang pintar. Itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah. Apa ceritanya itu? Yaitu anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, marra, itu berjalan, Umar itu berjalan, bisibyanin, dengan melihat di jalanan itu ada banyak bocah, ada banyak anak-anak muda gitu, milenial gitu, ada kalangan milenial gitu. Sahabat Umar melihat, sedang berjalan melihat anak-anak milenial, anak-anak yang masih muda gitu. Yal'abuna, yang sedang main gitu, sibyan itu, anak-anak muda itu sedang bermain. Wa fihim, yang di dalam sibyan, anak-anak muda itu, Abdullah bin Zubair, terdapat Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu juga sibyan, bagian dari anak-anak muda itu. Nah, lalu faharobu, kemudian anak-anak milenial itu, anak-anak kecil itu, anak-anak itu pada berlarian, berhamburan, harobu. Minhu, minhu dari Umar, illa Abdullah, kecuali Abdullah bin Zubair. Jadi teman-temannya Abdullah bin Zubair itu pada berhamburan lari, karena sahabat Umar bin Khattab ini terkenal orang yang berwibawa, karismatik, tegas gitu. Jadi disegani dan ditakuti. Sampai anak-anak kecil pun
ketika ada sahabat Umar jalan, mereka pada berhamburan lari. Kecuali Abdullah bin Zubair yang masih kecil ya, itu tidak lari gitu. Nah, faqala kemudian berkata lahu kepada Abdullah bin Zubair, Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Zubair gitu. Kenapa ini Abdullah bin Zubair sendiri yang tidak lari gitu? Ya ini pertanyaan Umar. Adapun apa gitu? Laka bagimu. Iya. 5 kenapa gitu? La tahrob. Kamu tidak lari ma'a ashabika bersama sahabatmu. Tuh. Abdullah bin Zubair, kata Umar bin Khattab, kenapa kamu tidak ikut lari bersama sahabat-sahabatmu? Apa gerangan itu? Kenapa? Itu penasaran. Umar bin Khattab penasaran kenapa Abdullah bin Zubair itu tidak lari. Faqala, nah ini jawaban yang cerdas ini. Faqala kemudian menjawab Abdullah bin Zubair, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi Umar bin Khattab itu diberi gelar dan di pangkatnya Amirul Mukminin. Bukan khalifah tapi Amirul Mukminin, ya kan? Wahai pemimpin besarnya umat mukmin. Lam akun, kata Abdullah bin Zubair, saya tidak ada ala roibah, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Fa'akhafaka, yang menyebabkan saya takut kepadamu, katanya gitu. Jadi Abdullah bin Zubair itu tegas mengatakan saya tidak ada keraguan sama sekali atau kecurigaan sama sekali sehingga yang menyebabkan saya takut kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Walam yakun, dan tidak ada at-tariqu. Nah ini perkataan cerdas. At-tariqu jalan, dayiqan itu sempit. Tidak ada jalan yang sempit. Fa'ausa'a, yang menyebabkan saya harus melapangkan jalan itu, laka untukmu atau laka karenamu. Nah ini indah kan? Jalan ini tidak ada jalan yang sempit, katanya, sehingga saya butuh menyingkir, sehingga saya harus lari untuk melapangkan jalanmu agar engkau bisa jalan dengan leluasa, katanya gitu. Nah, ini perkataan cerdas. Artinya kata Abdullah bin Zubair, seandainya saya tidak lari pun, wong jalanan itu masih lebar, yang Anda Amirul Mukminin bisa lewat di jalanan itu. Meskipun saya ada di situ, saya tidak menghalangi, tidak memblokade jalanan itu. Jalanan itu luas, itu, wahai Amirul Mukminin, sehingga tidak perlu saya lari agar melapangkan jalan untuk dilaluimu, untuk dilalui oleh tuanku, begitu. Nah ini, fangdur, maka lihatlah, maka renungkanlah, gitu. Ma sesuatu tadomanathu, yang tersimpan sesuatu itu, hadal jawab, inilah jawaban. Minal fatonati,
minnya ini bayaniyah, menjelaskan maknya tadi itu, minal fatonati, dari kecerdasan. Artinya lihatlah gitu, sesuatu yang tersimpan, ya kan, yang tersimpan di dalam jawaban Abdullah bin Zubair itu, sebuah jawaban yang cerdas gitu, untuk menjawab Umar bin Khattab. Wa quwwatil munnah, dan kekuatan argumentasi, wa husnil badihah, dan baiknya jawaban yang spontanitas, refleks, dan substansial gitu. Kaifa, bagaimana, nafa, menafikan Abdullah bin Zubair anhu, dari Umar, al-laum, melukai. Artinya sahabat Umar Abdullah bin Zubair itu ia cukup ia tetap menghormati kepada Umar bin Khattab, tapi beliau tidak mau lari, karena beliau tidak ragu, yang mengakibatkan Abdullah bin Zubair itu takut kepada sahabat Umar. Wa asbata, dan menetapkan, ya, Abdullah bin Zubair lahu, kepada Umar, al-hujjata, terhadap hujjah, terhadap argumentasi. Jadi kenapa dia tidak lari sementara teman-temannya yang lari, itu beliau tetap dalam rangka menghormati Umar, sahabat Umar. Tapi kenapa dia lari? Dia tetap memberikan argumentasi itu. Falaisa, nah maka tidak ada lidzakai, bagi satu kecerdasan, ghayatun. Ghayatun itu akhir atau batasan, ya, akhir. Jadi kecerdasan itu tiada akhir, dan tidak ada batasan gitu. Wala, dan tidak ada li jaudatil qariha, dan kekuatan sifat jenius. Qariha itu yang sudah dijelaskan di depan, kejeniusan yang terpancar dari kecepatan dalam berpikir dan berargumentasi gitu, ya. Nihayatun itu pungkasan. Jadi kecerdasan terus kejeniusan itu tidak ada batasan gitu. Nihaya, tidak ada akhir gitu, ya. Ya, tidak ada akhir gitu. Terus hadz, ini subbab berikutnya, hadzu al-Farazdaq wal Jarir. Ini cerita tentang jawaban cerdas, jawaban spontanitas Bapak Farazdaq dan Jarir gitu. Nah, ini Farazdaq itu nama. Sebentar, sebelum ke Farazdaq, di bawah ini soal Imam Asmu'i, itu nama aslinya Abu Sa'id Abdul Malik bin Qarib bin Ali bin Asmu'i. Kana hafidhan lil lughati wal adab, arifan bit tarikhil Arab, tuwfiya. Jadi Al-Asmu'i itu adalah seorang yang pakar bahasa dan sastra, arifan bit tarikhil Arab, dan seorang cendekiawan yang menguasai sejarah Arab gitu. Tuwfiya, yang wafat bil Basrah, di kota Basrah sana,
tahun 114. Ini atau 116. Ini ragu. Ada satu versi Imam Asma'i yang menceritakan tentang kecerdasan bocah-bocah yang umurnya masih muda tadi. Itu ternyata wafatnya di Basrah. Ada sebagian versi wafat 114, berarti abad kedua atau 116 ya. Nah, lalu tadi juga dijelaskan tentang Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair itu? Dalam footnote sini dikatakan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, ummuhu Asma binti Abu Bakar. Nah, ibunya Abdullah bin Zubair itu Asma binti Abu Bakar. Jadi berarti ini cucunya Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Asma anak perempuannya Abu Bakar. Oh, jadi tadi itu berarti Umar ketika berjalan, lalu di jalanan itu ketemu Sibyan, kalau bahasa sekarangnya kalangan milenial, ketemu anak-anak bocah-bocah yang masih unyu-unyu, masih umurnya masih muda, dan di antara Sibyan itu adalah Abdullah bin Zubair yang tidak lari bersama teman-temannya. Ternyata Abdullah bin Zubair ini adalah cucu dari Abu Bakar, ya sahabatnya Umar juga gitu. Wa huwa awwalu mauludin fil Madinah lil muhajirin al muslimin. Oh. Jadi ya lahir di Madinah bagi kaum muhajirin ya, iya. Jadi ya lahirnya di Madinah ketika ya bagi orang Asma berarti ikut hijrah, lalu melahirkan anak namanya Abdullah bin Zubair di Madinah gitu. Mata sanah isnatain wasab'in lil hijrah. Jadi wafatnya tahun 72 Hijrah. Iya, tahun 72 Hijrah. Nah, itu sekilas biografi dua tokoh yang ada dalam penjelasan tadi, yaitu Al-Asma'i dan Abdullah bin Zubair. Kalau Umar bin Khattab kan di sini tidak dikasih footnote penjelasan karena sudah masyhur, sudah diketahui orang. Nah, Hadsu al-Farozdaq wal Jarir. Ini subjudul berikutnya, jawaban cerdas Farozdaq dan Jarir. Nah, sebelumnya di sini dikasih penjelasan Al-Farozdaq ismuhu Hamam bin Ghalib bin So'so'ah al-At-Tamimi. Nama aslinya itu Hamam bin Ghalib bin So'so'ah At-Tamimi. Ahadu thalathati syu'ara al-kubbar fi isri Ibnu Taimiyah. Bani Umayyah, fi isri Bani Umayyah. Oh, jadi Farozdaq itu adalah salah satu dari ketiga penyair besar pada masa Bani Umayyah. Itu Farozdaq. Lalu wa mata sana asyara wa mi'ah lil hijrah. Wafat pada tahun 110 Hijriah. Ini Farozdaq ya. Jadi ini salah satu penyair, ya kan, pada penyair besar, ya kan.
pada masa Bani Umayyah gitu. Nah, terkenal juga cerdas gitu. Nah, ini mari kita simak. Wa hukiya, dan diceritakan, anna Sulaiman bin Abdullah, sesungguhnya Sulaiman bin Abdullah, amaro, Sulaiman bin Abdullah itu memerintahkan Al-Farazdak, terhadap Farazdak, bidorbi a'naki usari, untuk memenggal itu, untuk memenggal kepalanya orang Minarum, orang Romawi. Ini untuk cerita ini kita sambung di pengajian berikutnya karena saya ada tamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.